Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga 27 Mei 2020 di rumah masing-masing. Pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Febriana Tarigan. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh kembali ada bersama-sama berkumpul dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk mengadakan persekutuan dalam rangkaian ibadah keluarga. Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dapat berkenan di hadirat Tuhan, dan Tuhan memberkati agar ibadah ini boleh berlangsung dengan baik adanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bermazmur berdasarkan Mazmur pasal 73 ayat 13 sampai 20. Mazmur 73 ayat 13 sampai 20, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Demikianlah mazmur pujian pada saat ini. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 63 untuk merespon mazmur yang boleh kita bacakan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku.
sampai kepadamu. Berikanlah aku pengertianmu. Permohonanku hanya padamu. Bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kembali kami boleh merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, serta kami berkerinduan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bersabdalah Engkau bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami dimampukan untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya sayangi tentunya dan yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan Sabda Guna Dharma Krida, ibadah keluarga pada hari ini diambil dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5 yang juga menjadi pembacaan SBU pagi hari tadi. Ya. Jadi kalau biasanya ibadah
keluarga itu berdasarkan SBU sore hari atau malam hari, tetapi pada saat ini perenungan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama berdasarkan Sabda Guna Dharma Krida itu juga ada pada bagian dalam SBU di pagi hari. Dan tema dalam ibadah kita hari ini menolak Taurat, menolak hidup teratur. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, baik di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, bahkan dalam kehidupan bergereja, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai peraturan. Ya. Aturan itu tidak cukup hanya satu. Kadangkala di suatu tempat, ya, di rumah ataupun di kantor atau bahkan di tempat kita bergereja, aturan itu biasanya lebih dari satu. Ya. Ada beberapa poin yang harus kita taati. Dan peraturan ada bukan untuk dilanggar. Bapak Ibu Saudara, peraturan ada melainkan untuk ditaati agar tercipta kehidupan yang teratur, kehidupan yang terarah dan disiplin. Jadi sejatinya peraturan itu dibuat untuk mendisiplinkan, ya. Sesungguhnya peraturan itu dibuat untuk membuat orang lain dapat terarah. Tetapi tujuan ini akan menjadi sulit dicapai jika manusia mengabaikan peraturan atau melanggarnya. Hidup yang terarah, hidup yang disiplin akan sulit untuk dicapai ketika manusia justru hidup melanggar peraturan. Peraturan ini yang di dalam Alkitab dinamakan hukum Tuhan, yaitu sekumpulan perintah untuk mengatur kehidupan manusia agar hidupnya terarah kepada Allah. Itu hukum Tuhan. Yehuda adalah salah satu suku Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Tetapi Yehuda sebagai umat pilihan Allah menolak hukum Tuhan. Mereka tidak lagi berpegang pada perintah Allah. Hukum Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Torah atau Taurat. Torah artinya adalah pengajaran. Dan itu artinya Yehuda melakukan kesalahan dengan menolak pengajaran Allah. Hukum Tuhan yang adalah Torah, yang adalah pengajaran itu dilanggar oleh umat Yehuda. Umat Yehuda menolak pengajaran dari Allah. Dan kesalahan mereka lebih berat lagi karena mereka juga telah dipengaruhi oleh kepercayaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga mereka mengadopsi kebiasaan-kebiasaan dari bangsa-bangsa asing. Kemudian Amos diutus Allah untuk bernubuat. Bernubuat atas nama Allah dan mengajak umat untuk berbalik kepada Allah. Berbalik kembali kepada Tuhan Allah Israel. Kalau kita memperhatikan dalam perikop Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, khususnya dalam keseluruhan kitab Amos, ya, ciri khas, saya katakan ciri khas karena dapat ditemukan dari beberapa ayat, ya, dari beberapa ayat di mana Amos seringkali mengawali seruannya dengan kalimat beginilah firman Tuhan. Dan mengakhirinya dengan kalimat demikianlah firman Tuhan. Ya. Ini adalah salah satu bukti di mana Amos menyadari bahwa dirinya adalah orang yang diutus, pribadi yang diutus oleh Allah untuk membawa umat Yehuda berbalik kepada Allah, sehingga dia mengatasnamakan Allah dalam segala seruannya. Karena perintah yang Amos berikan, seruan yang Amos sampaikan kepada umat Yehuda, sesungguhnya berasal dari Allah itu sendiri. Dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-16. Ya. Bahkan beberapa ayat lainnya juga Amos
seringkali mengawalinya, beginilah firman Tuhan, lalu mengakhirinya dengan kalimat, demikianlah firman Tuhan, karena dia ingin menegaskan kepada umat Yehuda bahwa sesungguhnya apa yang dia beritakan itu berasal dari Allah sendiri. Dan tujuannya adalah supaya umat dapat hidup kembali terarah pada hukum Allah, pada kehendak Allah. Di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Amos, ya, dikatakan karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, katanya, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Itu dikatakan oleh firman Tuhan melalui Amos. Artinya, oleh karena banyaknya dosa bangsa itu, maka Allah tidak akan menarik kembali keputusannya. Dosa apa sih yang mereka lakukan sehingga Allah tidak menarik keputusannya untuk menghukum bangsa Israel ketika itu? Apa yang dilakukan oleh umat Allah saat itu? Mereka menolak hukum Tuhan. Ya. Mereka tidak lagi berketetapan pada perintah Tuhan. Dengan demikian Yehuda akan menerima hukuman yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan umat Yehuda terhadap hukum Tuhan berarti, pertama, mereka membelakangi Allah dan membiarkan diri mereka terpengaruh untuk menyembah para dewa. Dan itu artinya mereka mengkhianati kasih Allah. Dan yang kedua, mereka menyerahkan diri untuk hidup di dalam perbuatan yang bercela. Penolakan terhadap hukum Tuhan itu mengandung makna yang demikian. Mereka membelakangi Allah, mengkhianati kasih Allah, serta menyerahkan diri untuk hidup dalam perbuatan yang bercela. Dan semuanya itu dilakukan umat Yehuda sejak zaman leluhur mereka. Sehingga Allah mendatangkan penghukumannya, yaitu Puri Yerusalem yang merupakan gambaran bagi istana dan bait Allah. Puri itu dimakan habis oleh api, ya, terbakar habis oleh api. Demikianlah gambaran dari penghukuman Allah atas perbuatan yang dilakukan oleh umat Yehuda, atas keberdosaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, umat Tuhan, penting bagi kita untuk merawat hubungan kita bersama Tuhan. Merawat hubungan kita bersama Allah melalui persekutuan, melalui doa, mengisi hidup kita dengan membaca firman Tuhan, serta hidup di dalam perintah Allah. Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Maka jadikanlah itu sebagai sumber yang menuntun kita pada kebenaran Allah. Tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak mampu. Tidak ada lagi kalimat yang mengatakan bahwa saya ini penuh dengan keterbatasan sehingga saya tidak sanggup untuk melakukan perintah Allah. Tidak ada alasan demikian. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah telah mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita yang dapat memampukan kita pada kebenaran Allah. Sekarang kembali kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah memberi diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus? Sehingga kita dapat melakukan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Melakukan perintah Allah, kehendak Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Langkah yang diambil pemerintah sebagai sebuah peraturan yang harus dipatuhi atau ditaati saat ini adalah menghindari keramaian. Ya. Itu sebabnya gereja ditutup sementara waktu, bahkan sekolah serta tempat-tempat lainnya juga ditutup.
Tetapi bukan berarti karena kita taat pada peraturan pemerintah, lalu kita menjadi tidak taat pada peraturan atau hukum Tuhan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Ya. Jangan jadikan kepatuhan kita pada pemerintah menjadi alasan untuk kita tidak patuh pada ketetapan Allah. Kan gereja ditutup, jadi kami tidak dapat beribadah misalnya. Ya. Jadi pemerintah itu dijadikan sebagai istilahnya kambing hitam, sebagai alasan di mana kita membenarkan diri kita yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang keliru. Tetapi bagaimana kita menghayati bahwa sekalipun kita tidak dapat beribadah ke dalam gereja, kita tidak dapat berkumpul dalam suatu persekutuan bersama dengan jemaat lainnya di ruang ibadah di gereja ini, tetapi ada hal yang dapat kita lakukan untuk tetap taat pada perintah Allah, pada hukum Allah. Kalau ajaran Yesus mengatakan, lakukanlah kewajibanmu kepada pemerintah, serta apa yang wajib kamu lakukan kepada Allah. Dan itu artinya kedua hal ini adalah hal yang berbeda satu dengan yang lain, dan sudah ada bagiannya masing-masing. Karena pemerintah pun asalnya dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jika kita melihat dalam penyampaian surat Paulus, ya. Pemerintah mengimbau agar kita menghindari keramaian, maka taatilah itu. Pemerintah mengimbau untuk selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan sebagainya, maka taatilah itu, patuhilah. Tetapi bukan berarti kewajiban kita kepada Allah menjadi hilang. Kita juga punya kewajiban untuk setia beribadah kepada Allah sebagai umat yang telah ditebus dan sebagai umat yang telah menerima karya pengorbanan Kristus. Dan jika tempat-tempat peribadahan saat ini tidak dapat kita masuki untuk diadakan persekutuan, maka lakukan itu di rumah kita masing-masing. Kalau di antara kita ada yang merasa bahwa ibadah di rumah ini tidak terasa hikmat, misalnya, atau kurang penghayatan, maka itu artinya kita tidak benar-benar menempatkan Tuhan itu di dalam hati kita, di sekitar kita, di sekeliling kita. Sentral utama dari persekutuan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Untuk itu, dalam persekutuan dimanapun persekutuan itu, maka konsentrasi kita, fokus kita, sentral kita ada pada keberadaan Allah. Jika kita menghayati bahwa Allah itu ada di dalam hati kita, Allah itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita, maka sekalipun kita beribadah di rumah, sesungguhnya ibadah itu pun hikmat. Milikilah kerinduan untuk terus beribadah, terus berdoa, terus mentaati segala apa yang diperintahkan Allah, segala apa yang terdapat di dalam hukum Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selain ibadah di gereja seperti minggu-minggu sebelumnya, maka sebetulnya kita pun tetap harus melaksanakan peribadahan di rumah kita masing-masing. Nah, hal ini mungkin terabaikan pada waktu dulu, ya. Kita berpikir ibadah di gereja saja sudah cukup, ya. Baca Alkitab 1 kali seminggu ketika ibadah di hari Minggu sudah cukup. Belum, Bapak Ibu Saudara. Bahkan persekutuan itu harus kita lakukan setiap waktu sesungguhnya, ya. Dan itu dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing. Jemaat Tuhan, sebagai orang percaya dan sebagai umat yang ditebus, maka rawatlah hubungan kita bersama Tuhan. Rawatlah hubungan kita bersama Allah. Bahkan firman Tuhan ini sangat menyentuh pergumulan kita saat ini, di mana umat tidak dapat pergi ke gereja oleh karena pandemi saat ini. Tetapi mari kita berjuang. Berjuanglah dan tunjukkan bahwa kita senantiasa merawat hubungan kita bersama Allah dengan selalu merindukan dan tekun melakukan peribadahan dimanapun kita berada. Selalu berdoa dan menghidupi perintahnya, menghidupi hukum Tuhan.
Jadilah umat yang teratur di dalam hubungan yang terjalin bersama Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, dan sesungguhnya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, maka kami meyakini bahwa itu berasal dari kebenaran firman Allah sendiri. Maka biarlah kami boleh senantiasa mengingatnya, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam keteraturan, hidup yang terarah kepada Allah. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya anggota keluarga kami seluruhnya ada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun kami harus berjauhan, sekalipun kami harus berpisah dengan anggota keluarga kami lainnya, kami tidak dapat berjumpa dengan mereka, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Jikalau Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini, maka biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberkati seluruh kerabat kami dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami, rekan-rekan kami ataupun warga jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus, kami mohonkan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Terkhusus di dalam melewati pandemi COVID-19 ini, maka biarlah Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan yang menyatakan pemulihan bagi hidup kami. Tuhan yang memberkati negara ini, khususnya para pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, para pemimpin negara ini Tuhan berkati mereka. Berikan mereka hikmat bijaksana, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka dapat melaksanakan apa yang terbaik
bagi negara ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan dengan masing-masing pospelkesnya. Tuhan berkati para presbiter, Tuhan berkati kami yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah hari ini. Biarlah kami senantiasa dimampukan untuk terus boleh berkarya, melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi mereka yang saat ini masih mengalami duka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka yang telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Mereka yang telah mendahului kami semua. Biar Tuhan berkati kami yang ditinggalkan, kami yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang boleh berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan tetap menyatakan segala apa yang terbaik, memenuhi segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan banyak orang di negara ini. Biar Tuhan tetap memberkati mereka sekalian yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang hidupnya di dalam tingkat perekonomian yang sulit. Tuhan kiranya menjadikan kami sebagai terang di tengah-tengah pergumulan banyak orang. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Kami boleh Tuhan pakai untuk menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Dengan segala apa yang kami miliki, dengan segala talenta apapun yang kami miliki, kami mau gunakan itu untuk memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadangkala kami melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Kami diingatkan untuk terus boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai orang percaya. Inilah kami Tuhan Yesus yang bermohon kepadamu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu.
Mari kita doakan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau tadi Tuhan kami sudah mendengar pewartaan firman-Mu Bapa, di kesempatan yang indah ini kami akan memberikan persembahan syukur-Mu. Dan tangan-tangan kami sudah memberikannya ya Bapa. Kiranya persembahan syukur yang sudah kami berikan ini Tuhan berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kelangsungan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, ibadah ritual kami telah terlaksana dengan baik, itu semua oleh karena tuntunan Tuhan. Namun biarlah kami juga boleh beribadah secara aktual, di mana kami memberlakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, mengaplikasikan peribadahan secara ritual yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Mampukanlah kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan kita sekalian pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.